Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Ini Ricky hadir lagi nih Sobat Citra, dan pagi hari ini spesial sekali ya. Gak seperti biasanya nih Ricky Wibisana jam-jam segini udah mulai siaran nih ya. Iya, soalnya ada yang spesial banget ya Sobat Citra di hari ini, tepat hari Kamis tanggal 8 bulan Juni 2023. Ini kita ada spesial talk show bersama DPRD Jawa Tengah Sobat Citra ya. Untuk tema dialog radio DPRD Jawa Tengah hari ini 8 Juni 2023. Ini kita tentang literasi politik untuk meningkatkan pemilih cerdas nih Sobat Citra. Kita ketahui gitu kan, untuk tahun depan ya ini sudah akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden untuk Indonesia ya. Oke, sudah hadir bersama Ricky Wibisana di studio Citra FM. Ini ada Bapak Sukardiono dari fraksi A ya Pak ya. Ya. Selamat pagi Pak Sukardiono. Semangat pagi Semangat, ya? Mas Ricky. Iya. Semangat pagi Sobat Citra FM. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Amin. Sehat lahir, iya. Sehat batin, dan sehat keuangan. Amin semuanya ya Pak ya. Ya, semua masyarakat Wonosobo. Iya. Oke, ini Pak Sukardiono dari Magelang ya Pak ya, langsung ke Wonosobo ya Pak. Iya, tadi pagi-pagi sambil menikmati sejuknya udara pagi, perjalanan Magelang Wonosobo sangat mempesona. Sangat mempesona ya Pak ya. Hijaunya alam Temanggung Wonosobo. Nah, ini suatu rezeki juga ya Pak ya, bisa melihat pemandangan dengan keadaan yang sehat ya Pak ya. Suatu rezeki dan anugerah kita masih bisa menikmati. Iya, disyukuri ya, alhamdulillah ya Pak ya. Oke Pak Sukardi, ini tentang literasi politik untuk meningkatkan pemilih cerdas ya Pak ya. Di mana tahun depan kan kita ada pemilihan ya Pak ya. Nah, ini untuk kontestasi politik ini akan berlangsung sebentar lagi pada tahun 2024. Nah, pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada akan digelar serentak. Nah, informasi apa saja yang perlu diketahui masyarakat terkait ini Pak Sukardiono? Sobat Citra FM, sebentar lagi 2024 kita punya gawe besar, yaitu pesta demokrasi. Dan tahun ini sudah memasuki tahun-tahun politik. Semua partai politik sudah mulai memanasi mesinnya. 2024 pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak, cuman bulannya beda Mas Ricky. Tahunnya sama, bulannya yang beda. Bulannya yang beda. Kalau pemilu itu pemilihan dewan dan presiden wakil presiden itu dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Harinya Rabu itu. 14 Februari ya Pak ya. Ya, 14 Februari 2024. Kalau pemilihan itu mesti hari Rabu, Mas. Jadi dalam ini, Pak? Itu kan hari tidak libur. Jadi pemilih biar tidak pulang kampung, tetap ada di TPS masing-masing. Jadi salah satu upaya untuk memaksimalkan pemilih itu datang ke TPS semaksimal mungkin. Dan pilkada itu dilaksanakan di bulan November 2024. Pilkada ya? Ada selang 11 bulan ya? 9 bulan. 9 bulan ya? Setelah 9 bulan. 9 bulanan ya. Tahun istimewa 2024 ini. Istimewanya gimana Pak? Ada 2 pilihan. Ini para pemilih itu monggo untuk benar-benar mengerti opo sih pemilu itu, tahapannya opo wae sih. Dari para pemilih masyarakat yang sudah dilaksanakan saat ini kan coklat ya, coklat untuk data pemilih, dan nyampe saat ini kalau nggak salah sudah nyampe daftar pemilih sementara. Monggo teman-teman sahabat Citra untuk benar-benar menggunakan hak pilihnya. Ilustrasinya gini Mas Ricky. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dari TNI, Polri itu kan tidak punya hak pilih. Itu aja pengen sekali punya hak pilih. Nah, kita yang punya hak pilih dimanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk menggunakan hak suara di TPS masing-masing. Kenapa? Karena pemilu ini kan untuk memilih para pemimpin kita, para wakil kita. Jadi
5 tahun ke depan pemimpin kita, nasib bangsa ini akan ditentukan lewat pilihan kita itu. Jangan sampai salah memilih. Informasi juga bahwa kampanye itu dimulai boleh dilaksanakan 75 hari sebelum pemilu, sebelum tanggal 14 Februari. Jadi kurang lebih di November ya, awal November itu baru boleh pemilu. Lah sekarang ini sudah ada beberapa baliho-baliho di jalan, di tempat-tempat strategis yang pasang caleg, misalnya caleg anggota DPR RI atau provinsi atau itu sebenarnya belum boleh. Boleh memasang tapi tidak dengan tulisan caleg. Misalnya ini boleh memasang itu jabatannya. Mesti misalnya Ricky Ricardo, striker handal PSW Wonosobo, boleh itu. Tapi kalau caleg DPRD dari partai ini itu belum boleh. Belum boleh. Nah ini pemahaman teman-teman yang mau nyalek untuk bisa memahami aturan-aturan ini. Jadi boleh masang tapi mencantumkan jabatan saat ini. Atau mungkin Mas Ricky, ketua PAC partai ini kecamatan Kretek misalnya itu boleh. Tapi kalau caleg menyebut caleg itu seperti ini itu belum paham. Jadi banyak informasi yang tentunya masyarakat harus dapatkan ya Pak ya. Ada yang belum tahu nih. Nah, para masyarakat sendiri juga harus punya kontrol karena caleg sendiri itu kan ada persyaratan caleg. Persyaratan caleg yang krusial itu kan SKCK, kelakuan baik, ijazah. Lah yang sering terjadi itu kadang-kadang kan ijazah. Ijazah itu ya Pak? Ya, sering terjadi. Tapi kalau di Wonosobo tidak ada Mas Riki. Ya, semoga nggak ada ya. Ya. Jadi masyarakat juga harus proaktif. Semisal ngene lho, iki koncoku iki ijazahnya kayak era lulus SMA kok nyalek. Itu kita berhak dan wajib untuk mengikuti kontrol. Kenapa? Bagaimana kalau ijazahnya aja sudah palsu? Lah ya kita itu yang mau mewakili kita kira-kira ya mental palsu. Berarti itu sering terjadi apa ya kalau ijazah itu ya? Ijazah itu pernah terjadi. Yang sering terjadi itu di luar pulau sana. Gitu. Di luar pulau. Ya, gitu Mas Riki. Iya, gitu ya Sobat Citra. Jadi nasib bangsa kita ini akan ditentukan dalam 1 hari di tahun 2024 ya Pak ya. Beberapa detik toh. Ya. Kalau jangan sampai salah pilih ya Pak ya. Nah ini untuk jadi pemilih yang cerdas tuh bagaimana Pak? Menurut Pak Sugardiono supaya bisa milih yang benar-benar nih. Oke. Setiap partai politik punya platform, punya ADART. Iya. Untuk literasi politik itu sekarang sudah relatif mudah. Lewat jari-jari kita literasi politik sudah muncul. Apalagi untuk pemilih pemula kira-kira opo partiku tak pilih. Nah, untuk partai pemilih pemula itu biasanya antara partai sama gengnya sama kelompoknya ini podo berarti. Jadi harapannya koncoku ning kene melok ning kene. Anak-anak muda itu kadang seperti itu. Iya. Jadi ketergantungan nama gengnya sama kelompoknya itu lebih besar. Lah literasi politik bisa kita lihat sekarang di media elektronik kayak di TV. Wakil-wakil kita yang di DPR ataupun menteri dari partai apa kan kita sudah baca. Bagaimana perilaku, sikap, kepiawaian, terus karakter, keprofesional dari tiap-tiap anggota dewan maupun menteri dari partai itu kan kita sudah bisa membaca. Itu paling enggak literasi nyata. Kalau partai semisal sing banyak sing korupsi ya gak usah diomongnya, semua orang sudah tahu kan gitu kan. Sudah bisa melihat di layar televisi. Itu yang dari para pejabat. Kalau dari literasi politik yang lain bisa lewat Google. Dilihat. Searching ya Pak ya. Searching di Google itu sudah akan muncul. Apa sih platformnya partai ini? Ya, itu paling enggak sebagai literasi kita. Juga di lingkungan sendiri. Kalau misalnya Wonosobo, ya kita lihat anggota dewan di Wonosobo, kita lihat kepala daerah Wonosobo, para pelaku partai politik di Wonosobo seperti apa. Untuk skupnya kecil, karena tidak bisa dipungkiri
Kalau partai politik itu sebetulnya baik semua kok Mas Riki. Iya, betul. Punya nih orang berpolitik itu punya niatan yang mulia. Pengen memakmurkan, pengen membaikkan, pengen mensejahterakan masyarakatnya. Lah ketika ada yang tidak baik, politik itu rakus, politik itu kotor, itu pelaku oknum Pelakunya kok. ya, Pak, ya? Oknum di dalam partai itu. Tapi kalau partainya sendiri itu baik, semua partai itu punya platform Iya, baik, punya visi misi yang baik ya, Pak. punya visi misi yang mulia. Gitu ya, Sobat Citra. Nah ini untuk tahun ini kayaknya pemilih pemula juga banyak nih, Pak Sukardi. Nah ini apa ya tips untuk para pemilih pemula supaya bisa memilih dengan yang baik itu gimana, Pak? Ya. Nggak bingung gitu loh. Ya, kita harus selalu memberi edukasi, menyuarakan ke para pemilih sepemula bahwa paradigma berpolitik itu kotor, berpolitik itu menghalalkan segala cara. Itu yang harus dikikis, disampaikan ke pemilih pemula. Jangan sampai pemilih pemula ini apatis, apalagi tidak menggunakan hak pilihnya. Sering saya sampaikan, anak-anak muda yang pintar, yang cerdas, yang jujur, yang visi luas, itu ikutlah berpolitik. Kenapa? Kalau orang-orang cerdas, orang-orang baik, orang-orang jujur tidak mau berpolitik, nanti politik itu akan dimasuki orang-orang yang bertangan kotor. Padahal apapun yang menentukan kebijakan itu adalah orang-orang politik. Orang-orang politik, iya betul. Memang sistem demokrasi di Indonesia kan seperti itu. Lah kalau orang baik, gak gelem berpolitik. Ahli agama tidak mau berpolitik, ahli ekonomi tidak mau berpolitik, dokter tidak mau berpolitik. Lah kira-kira kalau politik itu diisi oleh semua orang-orang yang bertangan kotor, nah, kira-kira jadi apa negara ini? Nah itu loh pemahaman seperti ini. Kalau politik itu kotor, politik itu jahat, itu oknumnya, bukan partainya. Iya. Ya karena negara juga ditentukan sama politik ya Pak ya. Ya. Iya. Dan yang akan menentukan masa depan suatu negara kan ada pemuda, anak-anak muda, kelangsungan hidup suatu negara itu pola pikir SDM dari anak-anak muda yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini. Iya, gitu ya. Oke, Pak Sukardi, ini apa yang menjadi tantangan terbesar nih dalam kontestasi politik 2024 mengingat ya ini merupakan kali pertama pemilu dan pilkada digelar secara serentak. Benar Pak, ini pertama kali untuk serentak di tahun yang sama, betul. Jadi serentak ini dalam artian di tahun yang sama, bukan pemilu dan pilkada bareng enggak. Di tahun yang sama, yaitu pemilu di 14 Februari, sedang pilkada di November 2024. Nah, pemilu digelar dari tahun ke tahun. Fenomanya juga selalu berbeda, Wes. Perilaku para pemilih, atmosfernya, tiap-tiap pemilu itu akan berubah, dinamis. Kalau saya boleh bilang, 2019 itu pemilu liar, Mas. 2019. Ya, liar dalam artian sangat apa ya? Terbuka, sangat bebas melakukan money politik. Masyarakatnya pun kadang-kadang saya ya sok miris. Tawarannya selalu transaksional. Sak swara piro Mas. Bahkan di kaya beli ayam geprek wae. Paketane piro? Paketan kabupaten, provinsi, bah itu kan. Ayo mulai pemilu 2024 ini kita ke arah yang lebih baik. Kenapa? Kalau para caleg ketika jadi sudah transaksional dengan biaya yang besar. Anek jadi kan yo secara manusiawi ayo pengen balik ke modal loh. Iya betul. Padahal ini kan mata rantai, bukan salah caleg, bukan salah masyarakat. Sama-sama ke arah sekarang dimulai yuk punya semangat yang sama. Punya semangat yang sama untuk mengikis, untuk menghilangkan money politik. Yang lebih parah lagi kan gini, kalau semua diukur dengan transaksional, caleg-caleg misalnya caleg potensial dari sisi wawasan bagus, agama bagus, akademi bagus, kejujuran bagus, tapi secara finansial dia tidak mumpuni. Akan yang terpilih mesti orang-orang yang punya uang. Nah, sementara yang punya uang mungkin kapasitasnya belum mumpuni, atau mungkin malah wong sing ora duwe kapasitas. Nah, itu kan sangat disayangkan gimana kualitas wakil-wakil kita. Itu. Terus satu lagi, untuk
pemilu 2024 itu ada hal yang sangat-sangat penting, yaitu keutuhan dan persatuan bangsa ini. Persatuan, gotong royong dan keutuhan bangsa jauh lebih penting dari hanya sekedar pemilu menang sopo. Nah ini yang harus kita jaga, bahwa keutuhan bangsa ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab partai politik. Nah, besar harapan kami penyelenggara pemilu seperti KPU, terus pengawas pemilu Bawaslu, yang nyampe ke tingkat TPS, KPPS itu menjalankan tugasnya dengan jujur, dengan adil, dengan independen, dengan proporsional dan profesional. Kalau penyelenggara pemilu sendiri sudah baik, insya Allah lah hasilnya juga akan baik. Tapi kalau penyelenggaranya aja sudah tidak baik, ya mesti menghasilkan pemimpin yang tidak baik. Jadi ini tanggung jawab semua, masyarakat, partai politik, calon legislatif, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, itu harus punya semangat yang sama untuk menjalankan pemilu secara jujur dan adil dan baik, proporsional dan profesional tadi, Mas. Iya, gitu ya, Pak Sukardiono. Ya ini udah hadir juga nih, ada Pak Sunarno. Selamat pagi Pak Sunarno. Selamat pagi. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, ini tadi kita berbincang-bincang nih sama Pak Sukardiono nih tentang literasi politik untuk meningkatkan pemilih cerdas, Pak Sunarno ya. Oke, nanti kita akan bertanya-tanya juga sama Pak Sunarno, tapi kita jeda iklan dulu nih Pak. Ini juga biar istirahat dulu ya sobat. Oke. Dan jangan kemana-mana, nanti kita sambung lagi. Sekarang melalui 98.8 Citra FM, monoso banget Sobat Citra. Masih bersama Ricky Wibisana dan kita masih di tema dialog Radio DPRD Jawa Tengah untuk 8 Juni 2023 dengan tema literasi politik untuk meningkatkan pemilih cerdas ya. Oke, ini tadi kita udah sama Pak Sukardiono, sekarang kita bersama Pak Sunarno. Ini udah hadir di Citra FM. Selamat pagi Pak Sunarno. Selamat pagi. Iya. Ya, ini walaupun sedang sibuk tapi menyempatkan diri ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, Pak Sunarno, ini kan kita tadi bahas tentang literasi politik yang untuk meningkatkan pemilih yang cerdas, Pak. Nah, ini menurut Anda apa saja hal yang perlu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat sehingga mereka tidak mudah tertipu dengan hoax yang rawan bermunculan di media sosial, di mana nanti kan tahun depan kita ada pemilihan ya, Pak ya? Iya. Baik. Para penggemar radio Citra di Wonosobo dan sekitarnya, baik, jadi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang akan datang, ini menurut saya ada 4 hal yang perlu dilakukan masyarakat. Yang pertama, bahwa kita harus selalu mengajak dan melibatkan masyarakat dalam hal pemilu menjadi subjek. Jadi tidak hanya jadi objek, wah ini harus dibeginikan, tidak. Bahkan penentunya adalah masyarakat sendiri. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua, pemilih itu yang mempunyai hak, bukan siapa-siapa. Oleh karena itu gunakanlah hak pilih Anda dengan sebaik-baiknya dengan memilih pemimpin yang menurut Anda ini bisa membawa daerah kita, negara kita itu lebih baik dan lebih maju. Yaitu jadi kita harus melibatkan masyarakat untuk menjadi subjek, tidak jadi objek saja, tapi yang menentukan masyarakat sendiri. Oke, ini berarti perlu ada sosialisasi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan informasi mengenai pemilu, baik itu tahapannya. Ya, kita ini sekarang pada tahapan bahwa caleg-caleg sudah mulai diverifikasi di KPU, dan nanti kalau tidak salah bulan depan ini sudah mulai disusun daftar pemilih sementara DCS, daftar calon sementara yang akan nanti diumumkan, kemudian diberikan hak kepada masyarakat untuk menilai apakah caleg-caleg yang sudah mendaftar lewat partainya masing-masing dan sudah didaftarkan di KPU ini memiliki kelemahan-kelemahan tidak. Seperti contoh umpamanya,
ini pendidikannya dia menurut masyarakat ya, ini untuk menghindari kepalsuan mengenai ijazah ini yang sangat riskan. Ini masyarakat bisa memberikan masukan apa saja mengenai jati diri dari para caleg ini. Nah, itu memberikan informasi mengenai pelaksanaan pemilu, juga bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Ini perlu juga informasikan secara terus-menerus agar masyarakat nanti bisa berpartisipasi penuh. Karena kalau tidak salah pemilu kemarin tingkat partisipasi kita adalah kurang lebih 70, berapa persen. Nanti belum optimal sesuai ya sudah baik tapi belum optimal. Ini perlu ditingkatkan lagi, khususnya bahwa pemilu 2024 ini nanti akan diikuti oleh pemilih milenial, anak-anak muda sekitar 60%. Oleh karena itu informasi mengenai pemilu ini sebaiknya sasarannya lebih banyak kepada para pemilih pemula. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengedukasi kepada pemilih agar pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan tepat. Itu diedukasi bahwa memilih pemimpin, baik itu legislatif maupun presiden atau nanti pada saatnya pilkada, ini betul-betul memilih pemimpin yang amanah. Di samping punya kompeten, amanah, berintegritas, ini perlu mendapat diedukasi terus agar kita sedapat mungkin bisa mengeliminir masalah politik uang. Karena apa? Karena dengan politik uang ini kita tidak bisa memilih pemimpin yang baik, yang tepat. Ya, karena hanya uang tadi yang tidak seberapa, tapi memilihnya karena terpengaruh uang dan tidak tepat, karena yang dipilih adalah orang yang tidak kompeten, tidak punya integritas, sehingga pada saatnya mereka terpilih dan dilantik itu tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, ini kan menjadi kerugian kita, karena pemimpin yang kita pilih ini akan menentukan nasib kita 5 tahun yang akan datang. Nasib kita, nasib daerah kita, nasib bangsa Indonesia kita, nasib anak cucu kita, karena pemimpin yang kita pilih nanti diberikan satu kewenangan atau kekuasaan untuk mengambil keputusan. Kalau pemimpin tersebut yang tidak amanah sehingga mengambil keputusannya tidak tepat, bahkan merugikan, lah kita sendiri yang rugi. Untuk ini pilihlah yang tepat. Yang terakhir adalah mengajak kepada seluruh lapisan untuk mengawasi jalannya pemilu yang akan datang sesuai dengan tahapannya, sehingga pemilu itu sesuai dengan asasnya adalah jujur dan adil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ini bisa dilaksanakan dengan cara kita mengawasi. Oh, itu kok begitu, oh kok itu betul, diluruskan, diberikan masukan agar aparat penyelenggara KPU dalam hal ini yaitu KPU, Bawaslu, dan sebagainya itu bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan masyarakat kita semua. Itu ya. Oke. Ya, jadi tahun depan tepat tanggal 14 Februari 2024 ya Pak ya. Iya, baik. Ini nasib bangsanya akan ditentukan di hari itu ya. Oke Pak, ini bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 mendatang nih? Kan banyak juga yang pemilih pemula nih Pak yang mungkin kurang tahu atau belum tahu. Iya, baik. Ya itu sosialis yang terus menerus. Sosialisasi tidak hanya tahapan-tahapannya, tapi juga mengenai hak dan kewajiban para pemilih, terutama anak-anak muda ini, bahwa mereka harus harus diberi informasi bahwa pemilu itu adalah merupakan hak dari setiap warga
negara, punya hak yang sudah memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih. Jadi karena hak itu ya harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang tidak punya hak itu merasa wah sebagai warga negara kok belum punya hak ketika sudah memenuhi syarat ya. Umpamanya karena mereka sudah kena tindak pidana korupsi ya, umpamanya tindak pidana itu kan dicabut hak pilihnya lah. Itu merupakan suatu hukuman yang luar biasa. Kepenginnya dia juga bisa memilih seperti layaknya warga negara yang lain, tapi ketika haknya dicabut itu kan merasa begitulah. Oleh karena itu bagi yang mempunyai hak, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ini kepada para pemilih pemula yang kemudian pilihlah pemimpin yang tadi amanah. Memilih pemimpin amanah sehingga nanti pemimpin itu bisa membawa kemajuan baik itu di daerah secara kedaerahan atau secara nasional. Itu bisa membawa kemajuan. Jadi sosialisasi terus-menerus menyadarkan hak dan kewajiban para pemilih bahwa ini sebagai tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Dan jangan sampai kita golput. Golongan putih itu orang yang bentuk dari orang yang tidak bertanggung sebagai warga negara. Kalau semuanya golput, nanti dipimpin oleh orang-orang jahat kita. Jadi gunakan karena itu nanti kalau umpamanya banyak yang golput, nanti perhitungannya nanti kita bisa memilih yang tidak baik. Kemenangannya ada di pihak mereka. Ini kan suatu kerugian besar. Kerugian buat kita semua ya Pak. Iya, rugi bagi kita semua. Jadi gunakan hak pilih masing-masing gitu. Oke, satu lagi Pak, nih perbedaan politik itu kan biasanya sering menimbulkan fanatisme berlebihan Pak. Ini bisa mengarah pada perpecahan. Nah, menurut Anda apa saja hal yang perlu dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di tengah perbedaan yang nanti akan terjadi Pak? Iya, betul. Dari pengalaman pemilu ke pemilu ini memang ini satu hal yang menyebabkan kita bisa terpecah belah ketika kita tidak menyadari bahwa kita memang beraneka ragam, tapi kita memang ada perbedaan, tapi bukan suatu yang harus perbedaan itu bukan suatu harus yang dipertentangkan, tapi dicarikan kesamaannya. Kesamaannya. Nah, untuk menghindari itu maka harus kita tanamkan bahwa kita itu sama-sama warga negara. Masalah pilihan berbeda biasa, tapi kita tetap harus saudara. Bahwa kita harus tetap saudara. Artinya ketika nanti pemilu selesai ya sudah selesailah, karena itu hanya suatu proses bukan satu tujuan. Dengan memberikan kesempatan kepada mereka yang terpilih, nanti sama-sama kita awasi gitu. Tapi jangan menjadikan ketika pilihan kita berbeda terus berkepanjangan, kita sesama saudara baji pecah, sesama warga desa jadi pecah ya, ini jangan sampai terjadi. Ini mesti harus diberikan sosialisasi baik kepada mereka, sosialisasi yang saya minta kepada tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama tetap memberikan bimbingan, arahan agar kehidupan masyarakat setelah pemilu, pasca pemilu nanti kembali normal, tidak dibawa-bawa lagi. Sudahlah, selesai, kami berikan kesempatan untuk berbuat yang terbaik dengan kita selalu melaksanakan pengawasan. Itu. Oke. Pesan dan harapan Pak untuk masyarakat Indonesia dapat menjadi pemilih yang bijak dan cerdas di pemilu 2024 dari Pak Sunar sendiri. Baik. Kepada masyarakat saya menghimbau gunakanlah hak pilih dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, dalam melaksanakan pemilu itu supaya disikapi dengan suasana penuh persaudaraan, kesetiakawanan, sukacita, jangan jadi tegang
ketika nanti sudah kampanye ya biasa sajalah. Kehidupan sehari-hari normal, pilih-pilih sesuai dengan hati nurani, selesai bekerja lagi itu. Jadi dengan sikap yang seperti itu, insya Allah akan menumbuhkan situasi yang kondusif, yang ayam tentrem, yang memungkinkan untuk pelaksanaan pembangunan bisa berjalan kembali lancar. Jangan sampai kemudian perbedaan itu besar-besarkan, terutama juga ini dalam era digitalisasi ini, masalah hoax ini juga menjadi salah satu penyebab perpecahan kita. Untuk ini saya minta para pemilih juga bisa memilah dan memilih berita-berita yang ini kok tidak masuk akal, ini kok bohong-bohongan. Ini saya kira masyarakat nanti bisa menilai sendiri. Dan sebelum itu di-share ke grup-grup lain, ke saudara-saudara yang lain, tolong itu dipikir kembali sebelum di-share itu, di-sharing dulu. Sebelum di-sharing dipikir dulu lah, ya, dipilah-pilah dulu. Ya, saya kira itu. Jadi harapan kami mudah-mudahan pemilu yang akan datang bisa dengan baik, menghasilkan pemilihan yang baik, yang amanah, sehingga bisa mewujudkan cita-cita kita bersama menjadi negara kita yang ayam tentrem, loh jinawi, Kertoharjo, adil, makmur. Ya. Iya. Saya kira gitu. Iya, begitu ya. Pak Sunarno, terima kasih. Udah hadir di Citra FM. Dan untuk Sobat Citra, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo. Iya, matur.